Mahasiswa sekalian, saya coba lanjutkan materi tadi. Yang pertama ada menyangkut soal etika yang berkaitan dengan politik. Politik adalah satu keadaan, satu kebijakan, strategi politik negara itu ya, karena tekanan-tekanan negara atau karena sesuatu problem internal terjadi di negara itu atau satu konflik antar negara. Maka jangan dianggap remeh bahwa pengaruh itu akan sangat memberikan satu angka-angka yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, segi etik. Misalnya begini, negara itu dalam keadaan konflik internal, kepentingan, sehingga dia masuk pada sistem ekonomi yang diganggu atau memang terganggu. Ada dua kemungkinan. Satu, misalnya etika politik dumping, menguasai harga atau ingin mengacaukan situasi. Misalnya dia beli semua kebutuhan rakyat, katakanlah kebutuhan hari-hari gula, dia beli, dia masukkan ke gudang, kemudian kebutuhan rakyat semakin sulit, seolah-olah itu habis, padahal dia semua monopoli. Sehingga waktu itu orang akan memberikan satu keadaan dan mencari keadaan itu, mencuri situasi itu dari keadaan yang sempit itu. Misal begini, situasi satu daerah A kekurangan di toko-toko, tinggal sedikit, sehingga pertumbuhan permintaan lebih tinggi, maka harga itu naik. Padahal barang itu ada, tapi dikuasai oleh seseorang atau perusahaan yang kepentingannya satu mencari keuntungan, yang kedua mencari keadaan semakin keruh supaya negara itu dianggap tidak beres mengatur ekonomi rakyat dan kepentingan, sehingga rakyat bergejolak. Inilah menjadi sesuatu keadaan persaingan bisnis yang tidak lagi beretika. Kalau misalnya lagi tadi sosial ada katakanlah situasi bencana alam. Bencana alam ini, maka satu daerah post major, keadaan itu terpaksa dia melakukan satu keadaan yang darurat. Darurat itu mau tidak mau mesti dibeli, mesti ada. Tetapi ini tak bisa diwujudkan karena alasan barang tidak ada, dua dia tidak ada uang, kemudian ada barang, ada duit. Ini ada berpengaruh pada sosial, ini dipengaruhi oleh oknum yang memanfaatkan situasi ini. Dia beli, dia tampung dana dari pemerintah atau dari rakyat atau lembaga-lembaga sosial lain antar negara. Kemudian dia lakukan satu action, dia korupsi. Ya, soal harga, soal apa, ini juga berpengaruh sosial. Dari aspek social science atau keadaan social reality. Nah, ini yang jadi politik, sosial, dan yang lain-lain. Nah, inilah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi orang tidak beretika. Bisa lain itu ketiga-tiganya itu yang saling berkaitan dan saling berkontribusi. Tapi bagaimana ini? Nah, inilah kontrol keberadaan pemerintah ya. Ada namanya operasi pasar. Misalnya satu titik, katakan satu daerah atau pasar,
ya. Langkanya satu produk, langkanya satu industri di daerah itu. Maka pemerintah operasi pasar namanya, dia jual secara umum, dibantu oleh lembaga-lembaga sosial atau pemerintah, katakan pihak kepolisian, dinas sosial, perindustrian, perdagangan, dioperasi seluruh untuk menstabilkan ekonomi. Kenapa? Etika ekonomi tidak lagi bermain karena orang memanfaatkan situasi. Nah, inilah situasi yang saya ceritakan tadi, bahwa satu saat Indonesia keadaan-keadaan seperti ini akan terjadi, dan Indonesia dulu sering terjadi operasi seperti ini. Itu keadaan hari ini COVID-19, ya. Keadaan ini berlaku operasi-operasi di daerah-daerah tertentu karena action sosial tadi. Jadi kita berharap munculnya pelanggaran etika ini ada dalam keadaan situasi baik keadaan terpaksa maupun dipaksakan atau diciptakan keadaan itu. Maka tadi saya katakan bahwa ada dumping, ada menguasai produksi, ya, dalam bahasa Indonesia ada menimbun satu produk dan sebagainya, sehingga orang-orang seperti ini bisa diancam pidana karena mempersulit keadaan, terutama juga keadaan force majeure atau keadaan bencana alam. Ini 2 kali lipat bisa digandakan ancamannya. Saya kira inilah untuk sementara. Saya minta Anda sekalian memberikan 3 hal contoh-contoh tadi, ya, minimal 3 menit. Contoh misalnya keadaan darurat, keadaan gimana para pedagang, para konsumen, para pelaku usaha memainkan peranan yang tidak sehat ini. Keadaan politik yang menggenting menjadikan sesuatu, keadaan sosial dan lain-lain, dan berikan contoh-contoh dan teori-teori yang bisa dikemukakan minimal 3 menit. Demikian atas perhatiannya. Dengan video singkat ini bisa dipahami, bisa dibaca di kaitan-kaitan yang ada di Google dan buku-buku yang ada. Sekian, terima kasih tambahan pada malam hari ini, karena sebentar lagi saya akan berikan kuliah umum lagi di UIN Suska di Fakultas Ekonomi dan Sosial tentang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.